Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Ajeng hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, bagaimana sholat subuhnya? Sudah tidak kesiangan kan? Hebat. Dilanjut dengan sholat duha dan sarapan sebelum kita memulai pembelajaran. Oh iya, pastikan kalian berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Sudah berdoanya? Ya, oke, baiklah, kita langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib yang ada dalam tema 1, subtema 2, dan PB kelima. Nah, sebelumnya Bu Ajeng mau tanya, kemarin kita belajar apa ya? Ya, belajar posisi membaca yang benar. Sudah dipraktekkan nah? Terima kasih ya jika sudah dipraktekkan. Oke, baik. Bu Ajeng tampilkan gambar di samping ini. Ada? Nah, kelihatan jelas tidak? Mari kita simak bersama-sama gambar di samping ini. Gambar apakah di samping ini? Betul, ini adalah gambar kegiatan selama di dalam perpustakaan Lala bersama teman-teman. Lalu apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selama di dalam perpustakaan? Mari kita amati. Yang pertama, membaca dengan tenang. Yang kedua, tidak berisik dan mengganggu teman-temannya. Yang ketiga, kakak bisa meminjam buku dan mengembalikannya kembali. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam perpustakaan seperti yang kita simak di dalam foto ini. Lalu, apa hubungannya tata tertib, aturan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan, Bu Ajeng? Jadi, aturan-aturan atau kegiatan-kegiatan yang tadi dilakukan Lala bersama teman-teman di perpustakaan merupakan aturan dan tata tertib sekolah karena perpustakaan berada di sekolah. Begitu nah. Dan aturan atau tata tertib harus kita patuhi. Kenapa? Nah, itu adalah contoh kecil aturan atau tata tertib yang ada di perpustakaan. Lalu jika kita ada di dalam lingkungan sekolah, tata tertib atau aturan apa saja ya yang harus ditaati? Contohnya apa ya? Oke, mari kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, memakai seragam. Yang kedua, masuk sekolahnya tepat waktu. Yang ketiga, menyelesaikan tugas. Sudah mematuhi semuanya? Oke, selanjutnya ada aturan di rumah. Misalkan ketika kita mau berangkat, kita harus pamit dulu ke orang tua. Yang kedua, makan kita sambil berdiri atau sambil duduk. Tentunya sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan atau tata tertib yang harus kita patuhi. Lalu, bagaimana jika aturan atau tata tertib tidak kita taati? Tentunya akan ada akibatnya. Contohnya, yang pertama, jika kalian bangunnya kesiangan, berarti kegiatan-kegiatan kalian akan terganggu. Yang kedua, jika kalian tidak memakai seragam ke sekolah, kalian akan ditegur dan malu, tidak sama dengan teman-temannya. Yang ketiga, jika kalian tidak menuntaskan tugas kalian, maka tugas kalian akan semakin banyak dan merepotkan kalian sendiri. Paham sampai sini anak-anak? Baik. Dari penjelasan Bu Ajeng tadi, maka kesimpulannya adalah tata tertib atau aturan
harus kita laksanakan dan harus kita taati. Karena mentaati aturan dan tata tertib merupakan sikap yang baik agar hidup kita bisa teratur. Sampai sini bagaimana? Teman-teman di rumah sudah paham? Bu Ajeng harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya nak. Nah, untuk tugas hari ini kalian buka buku Mahir Tematik, buka halaman 41 dan 50, kalian kerjakan di sana. Yang kedua, kalian buka buku tematik ini dan buka halaman 81. Nah, ada uji kompetensi 2. Di situ ada halaman 81 dan halaman 82. Nah, itu bisa kalian selesaikan dan dikirim ke Bu Ajeng ya nak ya. Semangat, sampai jumpa di sekolah. Bu Ajeng mohon maaf atas segala kesalahan Bu Ajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.